Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaknaan kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan sering dipakai pada suatu situasi dan konteks tertentu yang terbatas. Kewarganegaraan hanya dianggap sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah tertentu. Kita tidak jarang menemukan bahwa orang menganggap menjadi warga negara yang baik itu terbatas pada kewajiban kita dalam membayar pajak, mengibarkan bendera nasional, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun sebaliknya, sebagai warga negara yang baik, kita memiliki hak untuk mendapatkan dokumen legal seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk ataupun KTP, serta paspor yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Hal ini jelas dianggap tidak memadai karena hanya melihat sebatas status legal dari beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara secara parsial. Di sini terdapat dua dimensi utama kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan sebagai status dan kewarganegaraan sebagai praktik. Di video kali ini kita akan mempertimbangkan 3 karya yang berpengaruh. Yang pertama yaitu karya T.H. Marshall yang mempelopori pengklarifikasian kewarganegaraan. Yang kedua yaitu Brian Turner yang memberikan argumen dan kritik mengenai klasifikasi kewarganegaraan Marshall, serta menampilkan model revisi kewarganegaraan menurut Turner. Yang ketiga yaitu Wayne Hudson tentang kewarganegaraan diferensial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam kewarganegaraan ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada warga negara, yang kedua itu warga asing, dan yang ketiga itu ada tanpa kewarganegaraan. Warga negara. Kali ini saya akan membahas tentang warga negara. Warga negara, status ini menunjukkan seseorang memiliki ikatan hukum yang berlaku dengan negaranya, di mana warga negara ini memiliki hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh negaranya. Contohnya seperti seseorang yang memiliki hak dan kewajiban dalam memilih dan dipilih, seseorang yang wajib membayar pajak di negaranya, dan hak-hak perlindungan lainnya. Yang kedua itu warga negara ini dapat diperoleh melalui asas ius soli atau ius sanguinis ataupun dari undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu ada warga asing. Warga asing ataupun orang asing, status ini menunjukkan di mana seorang individu yang berbeda negara tinggal di negara lainnya. Contohnya seperti orang Malaysia yang tinggal di negara Indonesia. Orang asing ini harus tunduk terhadap negara yang ia tinggali, seperti orang Malaysia yang tinggal ke Indonesia dan dia harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dari warga asing ini tentu berbeda dari warga negara aslinya. Contohnya seperti hak-hak kepemilikan tanah dan hak-hak berpolitik lainnya. Yang ketiga itu ada tanpa kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan maksudnya itu di mana status ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak memiliki warga negara ataupun identitas dengan negara asalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Tanpa kewarganegaraan ini bisa terjadi karena negara mereka memiliki konflik yang besar, sehingga membuat batas-batas wilayah negaranya hancur ataupun terancam, sehingga ia memutuskan untuk berimigrasi ataupun keluar dari negaranya tersebut. Contohnya yang ada di Indonesia seperti Rohingya yang datang ke Aceh, di mana Rohingya merupakan warga Myanmar dan datang ke Indonesia tetapi tidak ditetapkan sebagai warga negara Myanmar. Seperti itu. Untuk hak-hak tanpa kewarganegaraan ini sangat dibatasi dan sangat sulit diperoleh di negara Indonesia. Contohnya seperti pendidikan, pekerjaan, ataupun yang lainnya yang bersangkut paut negara Indonesia. Baik. Model kewarganegaraan. 1. Ius sanguinis, yaitu hak berdasarkan darah, adalah prinsip di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Dalam prinsip ini, seorang anak memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya terlepas dari tempat kelahirannya. Contoh, jika kedua orang tua seorang anak adalah warga negara Indonesia, maka anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Indonesia meskipun dia lahir di luar negeri. Yang kedua, ius soli, yaitu hak berdasarkan tempat kelahirannya, adalah prinsip di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam prinsip ini, seorang anak memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat dia lahir, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Contoh, jika seorang anak lahir di Amerika Serikat, maka anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Amerika, meskipun orang tuanya bukan warga negara Amerika Serikat. Yang ketiga, campuran, yaitu kombinasi dari ius sanguinis dan ius soli.
Model kewarganegaraan universalis Marshall. Jadi yang pertama itu adalah hak sipil atau civil right, di mana hak sipil ini adalah kebebasan berpendapat, bergagasan, dan berkeadilan. Yang kedua adalah hak politikal atau political rights, di mana hak ini adalah hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan dan pemilihan publik. Kemudian yang ketiga adalah hak sosial atau social right, di mana hak ini digunakan untuk keamanan dan kesejahteraan, untuk hidup dalam kehidupan yang lebih maju sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat. Marshall menjelaskan bahwa sejarah kewarganegaraan yang dia telusuri ini lebih berfokus kepada bangsa, bukan kepada kota-kota di abad pertengahan. Kemudian di masa itu, 3 jenis kewarganegaraan itu digabung menjadi satu hingga tidak dapat dipisahkan. Dia juga membahas bagaimana hak-hak sipil ini berkembang melalui serangkaian undang-undang yang dibuat antara tahun 1688 dan 1832 yang berfokus pada kebebasan individu. Pada abad 18, hak politik ini belum diberikan secara universal, melainkan diberikan kepada orang-orang yang sudah menggunakan hak sipil mereka. Namun dari definisi yang diberikan oleh Marshall ini ternyata memiliki kelemahan-kelemahan. Kemudian kelemahan-kelemahan tersebut dibahas oleh Brian dalam artikelnya yang berjudul Outline of a Theory on Citizenship tahun 1990. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kelemahan model perkembangan Marshall, yaitu yang pertama, terlalu idealistis, karena mengasumsikan bahwa hak-hak kewarganegaraan berkembang secara linear dan merata bagi semua orang. Namun, itu tidak kenyataannya. Tidak semua individu atau kelompok dapat mengakses hak-hak secara setara. Yang kedua yaitu tidak universal. Kelemahan ini yang menyebutkan bahwa model Marshall terlalu berfokus pada negara kesejahteraan, memang menunjukkan bahwa konsep ini tidak sepenuhnya universal. Yang ketiga yaitu mengabaikan perbedaan, bahwa ia mengabaikan perbedaan terutama dalam konteks globalisasi dan migrasi. Model ini berasumsi bahwa kewarganegaraan adalah sesuatu yang diberikan secara penuh kepada individu dalam kerangka negara, bangsa, tetapi dalam realitas. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kewarganegaraan diferensial itu. Jadi, kewarganegaraan diferensial adalah konsep yang mengacu kepada pengakuan dan penghormatan perbedaan mulai dari hak, kewajiban, dan identitas antara warga negara satu dengan yang lainnya. Nah, konsep ini didasarkan oleh gagasan yang menyebutkan bahwa semua warga negara tidak sama dan memiliki kebutuhan, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kewarganegaraan diferensial. Yang pertama, pengakuan perbedaan. Kewarganegaraan diferensial mengakui bahwa warga negara memiliki perbedaan dalam hal identitas, kebutuhan, dan juga hak. Yang kedua, penghormatan perbedaan, di mana kewarganegaraan diferensial menghormati perbedaan dan tidak mencoba untuk membuat persamaan di antara warga negara lainnya. Yang ketiga itu ada hak dan kewajiban. Nah, kewarganegaraan diferensial ini memberikan hak dan kewajiban yang beragam kepada warga negara yang berbeda-beda. Yang keempat itu inklusi, di mana kewarganegaraan diferensial meningkatkan inklusi dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan juga pembuatan kebijakan.